Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan pada saudara yaitu suatu aplikasi komputer untuk penghitungan statistik, terutama yang selama ini kita pelajari. Nama aplikasi ini adalah BStat, ya, singkatan dari Wali Songo Statistik. Ya, ini edisi yang 2016. Nah, di dalam aplikasi ini ada beberapa file, ya. Ini saya menggunakan Excel dan file masing-masing ini untuk rumus yang berbeda-beda. Yang kenapa menggunakan Excel? Karena program ini ada di mana-mana. Artinya semua komputer itu ada program Excel-nya, ada Office-nya, sudah ada Excel-nya. Karena itulah maka saya menggunakan ini, sehingga ini mudah digunakan. Ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan yang lain karena ini sangat sederhana, ya, sangat sederhana penggunaannya, tidak terlalu repot, tidak menuntut kemampuan statistik maupun komputer yang tinggi. Dan di samping itu, ini yang tidak ada pada program lain adalah ada penggunaan rumusnya. Jadi hitungan-hitungannya ini bisa kita lihat. Ya, pertama ini saya akan mengenalkan dulu analisis deskriptif, yaitu statistik deskriptif, terutama rata-rata, simpang baku, varian, dan sebagainya. Nah, yang ini dapat kita lakukan sekaligus. Nah, ini namanya. Nah, untuk memulai analisis ini, kita bisa melakukan dengan ini. Kita klik, ya, analisis file analisis deskriptif, kita klik. Ya, kita tunggu nanti apa yang muncul. Ya, ini karena filenya agak besar jadi perlu waktu, ya. Nah, inilah tampilan dari analisis statistik deskriptif, ya. Ini bisa kita buat, apakah nanti perintah-perintah bisa kita dengan klik ini, ya. Supaya lebih ringan, ya. Ini supaya lebih besar sedikit, ya, kita besarkan. Kemudian ya, untuk supaya full screen, oh, ini supaya tidak mengganggu. Ya, inilah tampilan pada beranda dari program ini, aplikasi ini. Jadi di pertama seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tombol yang bisa kita klik, ya, untuk berbagai perhitungan. Nah, misalnya ini ada bagian data, gambarannya seperti ini, ada bagian data. Tombol ini juga bisa menggunakan di bawah ini, ya, di bawah. Kita kembali. Nanti yang lain juga seperti itu, ya. Misalnya untuk varian, ya, ini ada masih kosongan, ya. Kita kembali ke beranda. Nah, untuk mengawali penggunaan ini pertama kali yang muncul ada halaman seperti ini, kemudian ada perintah ini tulis nama variabel. Nah, untuk statistik ini bisa menganalisis sekaligus sampai 6 variabel. Karena itu kita tuliskan variabel pertama dulu, ya. Misalnya kita akan menganalisis nilai, ya, nilai dari qawaid, ya, di lingkungan bahasa Arab, misalnya qawaid, mukadasah, mukitabah, dan lain-lain, ya. Jadi pertama misalnya ini qawaid nilai qawaid. Yang kedua, jadi begitu diklik maka akan muncul perintah untuk variabel yang kedua, ya. Tulis nama variabel kedua. Misalnya kitabah. Oke. Kita cukupkan dua dulu, ya, ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kita sudah memberikan nama ini, maka kita kemudian
pindah ke data ya, kita klik data. Ya, inilah lembar data ya. Oh, ada 7 kolom ya ini. Jadi ini yang pertama, ini kolom kawaid, kolom kitabah. Karena itu maka kita perlu menuliskan nilai-nilai itu ya. Kalau kita sudah punya file yang lain yang sudah berisi data, bisa kita copy kemudian kita pindahkan ya. Ini kita coba untuk mengisi data ini. Jadi misalnya ini adalah nilai kawaid. Ya. 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 Nah, itu kita isi ya. Jadi kalau kita isi maka nanti akan muncul angka berikutnya, nomor responden yang berikutnya bisa kita isi. Kemudian untuk nilai kitabah ini tidak harus sama ya. Jadi bisa yang 115, yang 116 dan seterusnya. Nah, ini data yang bisa dimasukkan ini terbatas, hanya 999. Nah, mengapa 999? Ini karena pada umumnya ya tidak ada mahasiswa tidak pernah itu sangat jarang yang bahkan saya belum pernah menjumpai mahasiswa mempunyai sampel lebih dari 1000. Di paling hanya 100 atau di bawah 130 dan sebagainya. Nah, ini 99 yaitu lambang dari Wali Songo ya, jadi sama itu. Nah, setelah kita memasukkan data ini, nanti kalau sampai 7 juga seperti itu, hanya ngetik ini atau copy dari file lain, maka tugas kita sudah selesai. Jadi Anda tidak perlu melakukan apa-apa, hanya memasukkan data, sudah selesai. Kalau sudah masuk data ini, maka kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasil dari analisis deskriptif terhadap data yang sudah kita masukkan, yaitu nilai kawaid dan kitabah. Di sini, ini yang hasil secara umum, ini menurutku sudah banyaknya sampel, besaran sampel, kemudian jumlah dari seluruh skor untuk kawaid, ini skor untuk kitabah, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, ini nilai rata untuk kawaid, nilai rata untuk kitabah, varian, simpang baku, gaya baku. Ya. Ya, ini adalah ringkasan dari statistik deskriptif yang ini banyak digunakan. Ya, pada umumnya kalau di dalam laporan penelitian itu yang digunakan adalah rata dan simpang baku yang paling banyak digunakan. Ya, nah, sekarang ini adalah hasilnya ya, langsung terjadi tanpa melakukan apapun. Ya, nah, kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya proses penghitungan untuk masing-masing rumus tadi. Ya, misalnya rata. Rata itu diproses seperti apa? Nah, maka kita klik di sini. Nah, ini kita bisa menghitung, melihat bagaimana langkah-langkah penghitungan rata ini. Ya. Jadi ini data, kemudian ini langkah-langkahnya. Selanjutnya setelah langkah ini kemudian dimasukkan dalam rumus rata, maka keluarlah nilai 5,267 nilai rata dari ini. Hanya saja dalam hal ini yang dianalisis hanyalah kolom pertama dari kolom data. Jadi hanya ini. Sehingga kalau kita ingin tahu misalnya bagaimana cara menghitung rata kitabah, maka ini nilai kitabah kita pindah ke kolom pertama itu. Ya. Kemudian juga varian. Bagaimana menghitung variannya? Saya ketemu tadi. Ya. Misalnya 35,067. Itu dari mana? Nah, inilah langkah. Ini adalah rumusnya varian. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini. Jadi, kemudian simpang baku. Simpang baku ini juga dari kawaid ya, ini langkah-langkah penghitungannya, jadi lanjutan dari varian, ya, karena simpang baku itu merupakan akar dari nilai varian. Ya, kita kembali lagi ke bagian beranda. Ini ada simpang baku, ada skor baku. Nah,
skor baku Z. Jadi ini untuk kawan juga bagaimana langkah ini adalah hasil nilai skor baku tanpa kita melakukan perintah, ini sudah otomatis akan terjadi. Ini di mana ini juga ditunjukkan untuk nilai yang pertama saja ya, langkah-langkah penghitungannya. Misalnya ini kalau kawan nilainya 2 kok menjadi skor baku Z-nya minus 1,451, itu prosesnya seperti apa? Ya, ini langkah-langkahnya ditunjukkan di sini ya. Jadi ini rata-rata dulu, kemudian nilai X perbedaan, ya, ini yang nilai ini. Kemudian nanti ini dikuaterkan, nanti dihitung simpang bakunya, baru nanti ini varian, kemudian simpang baku, kemudian ini dimasukkan dalam rumus Z ini. Ya, maka ketemu nilainya seperti ini. Nah, kembali lagi ke Brenda. Kemudian kita juga bisa menghitung, ini program ini otomatis akan menghitung juga proporsi di bawah nilai Z tertentu. Ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini hasil. Jadi, untuk ini nilai Z, maka berapa nilai proporsi ya yang berada di taksiran proporsi ini secara teoritis ini bisa kita lihat dari sini. Jadi otomatis misalnya 1,214 nilai Z ini yang nilai berada di bawah ini berapa? Ya 0,888 ya, jadi atau 8%. Ini ini kalau 9 95%. Ini yang berada di bawah nilai 9 dan seterusnya. Ini secara otomatis. Kembali lagi ke ini kovarian ya. Kovarian itu ada variasi dari dua variabel secara bersamaan. Nah, ini di sini ini kovarian antara kawaid dan kitabah. Ini langkah-langkahnya. Masing-masing cari ratanya dulu, kemudian masing skor dikurangi ratanya, kemudian dikalikan. Ya. Ini maka kemudian dijumlahkan, ini ada jumlah kovarian dibagi derajat kebebasan, maka menjadi kovarian ya. Ini akan digunakan ya di dalam korelasi ya. Jadi simpang baku kovarian itu akan digunakan di dalam korelasi. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kita kembali ke data. Kalau kita mau menambahkan data, misalnya kita tambahkan lagi sini ya. Keduanya kita tambahkan. Ya. Maka secara otomatis ini hasilnya juga akan berubah. Kita tanpa melakukan ini ya. Jadi ini N yang menjadi 20 ya, ini akan berubah. Jadi semuanya yang ada di dalam sini akan berubah. Ya, sehingga ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penghitungan. Nah, ini yang tadi bagaimana langkah-langkah penghitungan, inilah yang istimewa dari program ini karena ini tidak ada di dalam program-program statistik yang lain. Kalau yang lain itu hanya menghasilkan ini penghitungan ini aja. Jadi kesemuanya dari deskriptif seperti ini. Ya, demikianlah bagaimana kita melakukan penghitungan untuk statistik deskriptif. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan nanti dipraktekkan untuk mencoba menghitung dengan langkah-langkah seperti tadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.